Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Antasena Mahendra, Tembang Jiwo. Ketika tembang itu dilantunkan, maka tumbal sudah ditetapkan. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Tembang Jiwo. Perkenalkan Mbah, ini Mahendra, pacarnya Laras. Kamu memiliki aura yang sangat menenangkan, Le. Aku terkejut mendengar itu, namun segera sadar bahwa Mbah Rumi memang bukan orang sembarangan. Setelah satu persatu berkenalan dengan Mbah Rumi, kami kemudian diarahkan ke sebuah ruangan di mana dua teman Laras masih terbaring tidak sadarkan diri. Dengan hati-hati aku mendekati mereka dan mencoba merasakan kondisi mereka. Ketika aku menggenggam tangan salah satu dari mereka, kepalaku tiba-tiba terasa berat dan pusing. Seakan-akan ada beban yang mendorong ke dalam pikiranku. Dalam pusing itu aku melihat satu gambaran yang seolah nyata. Aku melihat sebuah candi tua dengan patung-patung yang terbuat dari batu. Aromanya harum dengan asap kemenyan dan taburan kembang di sekelilingnya. Di sudut lain dari pandanganku tampak sebuah kerangkeng yang tidak seperti kerangkeng biasa. Ini adalah kerangkeng gaib dikelilingi oleh aura gelap. Di dalamnya beberapa orang terduduk lesu seolah jiwa mereka terkunci dan tidak berdaya. Ketika penglihatan itu berakhir, aku berusaha mengumpulkan kekuatanku untuk kembali ke kenyataan. Aku melihat Laras dan yang lainnya memandangku dengan kekhawatiran. Kamu kenapa, Ndra? Sebuah candi dan patung seorang wanita berada di sebuah hutan. Aku mencoba merasakan keberadaan Sukma mereka berada, dan aku melihat sebuah candi yang di dalamnya terdapat sebuah patung wanita. Di sana ada kerangkeng gaib yang menahan Sukma seseorang. Semua orang terkejut saat mendengar penjelasanku. Aku tidak tahu persis di mana tempat itu berada, tapi seharusnya tempat itu tidak jauh dari sini sebab aku bisa merasakannya dengan jelas. Apa di sini ada satu tempat yang paling dikeramatkan, Mbah? Hanya alas Waranggono yang paling dikeramatkan di sini. Tidak salah lagi. Kemungkinan tempat itu berada di sana. Aku akan ke sana seorang diri. Kenapa harus sendiri sih, Dra? Aku ikut. Alam di tempat candi itu berada sudah berada di alam yang berbeda. Jika tidak memiliki kemampuan khusus, itu akan berbahaya bagi kamu, Zah. Jadi, biarkan aku yang ke sana sendiri. Kalian berjaga di sini, Aswan akan menyusul ke sini. Jika urusan sudah selesai, aku akan segera kembali. Mendengar keputusanku, Laras tampak khawatir namun mengerti. Reza dan Kuncoro meski kecewa tidak bisa ikut memberikan dukungan mereka. Sementara itu, Mbah Rumi menatapku dengan penghormatan dan keyakinan. Aku percaya pada kekuatanmu. Hati-hatilah dan semoga leluhur melindungimu. Dengan hati yang bertekad, aku bersiap memasuki alam yang tidak diketahui, membawa harapan semua yang bergantung padaku. Saat melangkah pergi, kata-kata terakhirku menggema di antara tembok-tembok rumah tua itu. Aku akan kembali dengan mereka. Jangan khawatir. Aku berlari menuju alas Waranggono seorang diri melintasi pedesaan yang baru aku pijaki. Aku harus bergerak cepat. Jika dibiarkan terlalu lama, tubuh Riko dan Farel tidak akan bertahan lama. Ini akan berdampak buruk kepada mereka berdua. Meski aku sedikit merasa aneh dengan tempat di mana Sukma mereka ditahan, namun tidak ada waktu bagiku untuk berpikir lagi. Biar nanti setelah sampai di sana saja kupikirkan kembali.
Jalanan desa yang berdebu dan sesekali dilintasi oleh ayam-ayam yang berlarian atau anak-anak yang bermain sederhana memberikan suasana pedesaan yang autentik. Namun suasana damai itu kontras dengan urgensi langkahku. Warga desa memberikan pandangan penasaran. Beberapa menghentikan aktivitas mereka untuk memperhatikan sosok asing yang berlari dengan tergesa-gesa. Mata mereka mengikuti setiap gerakanku, seakan bertanya-tanya apa yang mendorong orang asing ini melalui desa mereka dengan kecepatan dan ketegangan yang tampak jelas. Tidak ada waktu untuk berhenti dan menjelaskan, setiap detik berharga. Aku hanya bisa berharap bahwa penampilanku yang terburu-buru ini tidak menimbulkan kesalahpahaman atau kekhawatiran yang lebih besar di antara mereka. Dengan pemikiran yang terfokus pada tujuan, aku terus melaju, menembus keheningan desa dengan denyut nadi yang memburu, menuju lokasi yang mungkin menyimpan kunci pembebasan Sukmariko dan Farel. Saat sedang menuju alas Warenggono, langkahku terhenti tatkala merasakan sebuah energi hitam dari salah satu rumah warga. Di sana ada seorang wanita yang sedang menatapku dengan tajam. Entah apa maksud dirinya menatapku seperti itu. Aku merasa ada yang aneh darinya. Itu seperti wanita yang sebelumnya digoda Reza sewaktu di perjalanan tadi. Wanita itu berbalik arah masuk ke dalam rumah. Ketika aku membalas tatapannya dari kejauhan, aku penasaran dan ingin menghampirinya. Namun waktunya tidak tepat. Sekarang lebih baik aku melanjutkan perjalanan menuju alas Warenggono. Biar nanti aku coba tanya Mbah Rumi saja siapa wanita itu. Sesampainya di gerbang hutan alas Warenggono, suasana seketika berubah. Hawa di sini terasa sangat dingin menyengat. Sebuah kontradiksi yang jelas dengan sinar matahari yang terik di atas sana. Pepohonan yang rimbun dan menjulang tinggi menciptakan kanopi yang tebal, hampir tidak membiarkan sinar matahari menembus ke dalamnya, membuat hutan ini gelap dan misterius meskipun masih siang hari. Langkahku melambat saat aku memasuki alas Warenggono. Energi mistis yang kurasakan di sini begitu kuat dan nyata, seolah-olah hutan ini adalah pusat pertemuan bagi makhluk-makhluk astral. Setiap suara dan pergerakan ringan di sekelilingku terasa seperti dipantau oleh mata-mata yang tidak terlihat. Aku berhenti tatkala melihat sebuah candi kecil yang sudah hancur berantakan. Di tengah tempat candi itu berdiri ada sebuah lubang seperti bekas digali seseorang. Aroma di sini juga sedikit bau bangkai, entah dari mana bau itu berasal. Aku mencoba memperhatikan bebatuan candi yang hancur. Di sana ada ukiran seperti sebuah mantra dengan aksara Jawa. Sontak hal tersebut membuatku teringat akan sesuatu. Tunggu, apa mungkin tempat ini adalah salah satu alas yang dimaksud oleh Ki Aji Boyo? Beberapa bulan yang lalu, setelah pertempuran besar di sebuah sayembara berdarah, aku, Aswan, dan Simba bertemu dengan salah satu sahabat buyutku. Dia adalah siluman buaya putih penunggu sendang Loro Sukmo yang bernama Ki Aji Boyo. Dirinya mengatakan padaku untuk melanjutkan perjalanan menuntaskan tugas Eyang Sena di Alas Pitu. 7 hutan yang dihuni oleh sosok-sosok terkutuk untuk aku menemukan jalan menuju Segoro Gede. Ketujuh hutan itu diantara lain adalah Alas Talangan, Alas Lali Jiwo, Alas Butoringin, Alas Lawean, dan Alas Liwung. Dan sisanya Ki Aji Boyo belum tahu hutan apa itu. Dirinya hanya mengatakan kalau salah satunya adalah tempat di mana sebuah naskah terkutuk disegel di tengah hutan dengan tanda candi kecil yang bertuliskan aksara Jawa. Jika aku tarik benang merah yang ada, ini sangat berhubungan dengan ciri-ciri alas yang dimaksud oleh Ki Aji Boyo. Apa mungkin Tembang Jiwo adalah naskah yang dimaksud Ki Aji Boyo? Terlebih lagi ada candi kecil yang bertuliskan aksara Jawa. Persis seperti apa yang ia katakan padaku. Ini membuatku sedikit yakin kalau alas Warenggono adalah salah satu dari alas Pitu. Lagi-lagi takdir menuntunku kembali. Aku tidak menyangka kalau tempat ini adalah hutan yang memang harus aku datangi. Tak ingin berlama-lama, aku memilih tempat yang datar dan relatif bersih dari reruntuhan untuk duduk bersila. Aku mengatur nafas, menarik udara segar yang dingin dan lembab ke dalam paru-paru. Kedua tanganku tempatkan di atas lutut, telapak tangan menghadap ke atas dalam sikap penerimaan.
Mataku perlahan kututup, mencoba memisahkan diri dari kebisingan dunia fisik di sekitarku. Dalam keheningan itu aku mulai menyesuaikan fokusku pada energi sekeliling. Menyelaraskan diri dengan getaran alam, aku mengirimkan kesadaran mental ke ruang yang lebih dalam. Menyusuri aliran energi, aku mencari jejak yang lebih gelap, lebih berat. Residu dari energi hitam. Detak jantungku seakan berirama dengan alam sekitar, dan ketika aku semakin mendalami meditasiku, sebuah titik dingin yang menyesakan terasa sangat jelas di benakku. Sensasi itu tidak hanya fisik, itu adalah panggilan, sebuah tarikan halus yang menuntun intuisiku menuju portal gaib yang kucari. Energi tersebut tidak berada terlalu jauh dariku, menandakan bahwa lokasi portal gaib itu berada dalam jangkauan. Seolah sebuah tali tak kasat mata mengikatku ke titik tersebut, menuntun langkahku selanjutnya. Aku membuka mata kembali dan bergegas menuju residu energi yang kurasakan. Semak belukar dan ilalang setinggi orang dewasa membuatku sulit untuk berjalan, namun itu tidak membuatku mengurungkan niat menuju tempat tersebut. Dengan bermodalkan batang pohon, aku menyibak semak belukar yang menghalangi jalanku. Setibanya aku di tempat yang aku rasakan, ada tanah sedikit lapang dengan sebuah lingkaran batu yang datar. Di pinggiran batu tersebut terdapat tulisan aksara Jawa yang mengikuti pola membentuk lingkaran. Ini pasti tempatnya. Tapi ada yang aneh. Siapa pemilik residu energi hitam ini? Dan mengapa seperti sengaja ditinggalkan? Rasa curiga mulai menyergap pikiranku. Satu-satunya cara untuk mengetahuinya mau tidak mau, aku harus memastikannya sendiri, tapi tetap harus waspada dengan segala kemungkinan yang akan datang menghampiriku. Tanpa pikir panjang lagi, aku memanggil sebuah mustika pemberian Ki Ajiboyo, mustika yang memiliki kemampuan membuka portal gaib menuju dimensi lain, yaitu mustika lintang jagat. Dateng yang menungso, iso nyuwun panggilingan, lawang gaib padang ono, dumateng alam lintu. Mustika lintang jagat kian bersinar, gemerlapan sinar merah tua yang semakin terang memancarkan kilauan misterius ke seluruh penjuru. Dengan nafas yang ditarik dalam, aku menusukkan mustika itu ke tanah di depan formasi batu lingkaran. Kepulan asap tipis mulai muncul, perlahan semakin menggumpal membentuk sebuah pusaran. Aku mencabut mustika dari tanah, seketika itu pula pusaran asap mulai berputar lebih cepat, menghasilkan suara gemuruh lembut. Portal itu kini telah terbuka sepenuhnya, membawa aroma dunia lain yang belum pernah terjamah. Tanpa ragu aku melangkah maju memasuki portal tersebut, siap menghadapi apapun yang menanti di sisi lain. Pandanganku menjadi buram hingga menjadi sebuah kegelapan. Samar aku mulai dapat melihat kembali. Aku mendapati diriku di alam yang sama sekali berbeda. Sebuah dunia yang diliputi oleh suasana misterius dan suram. Hawa dingin menyelimuti tubuhku, seakan setiap hembusan angin membawa aura kesepian yang mendalam. Tempat apa ini? Di sekelilingku, hutan penuh dengan pohon-pohon mati yang menjulang tinggi. Cabang-cabangnya bertautan tanpa daun, seperti tangan-tangan yang menggapai ke langit kelabu. Atmosfer tempat ini begitu asing dan menyeramkan, namun ada sesuatu yang mengikatku untuk terus mendekat. Apa itu tempat sukma mereka ditahan? Langkahku mengarah ke candi yang sesekali terlihat jelas di antara selubung kabut. Siluet bangunan kuno tersebut berdiri dengan megah, mengundangku untuk mendekat meski sekaligus memberikan peringatan untuk berhati-hati. Energi gaib yang kuat menyergap inderaku, membuatku yakin bahwa sukma-sukma yang kucari pasti ada di dalam atau di sekitar bangunan itu. Candi ini terlihat begitu tua. Sebenarnya tempat apa ini? Dan untuk apa candi ini dibangun? Bangunan tersebut terbuat dari batu-batu tua berwarna kelabu tua dengan lumut menutupi sebagian besar permukaannya, memberikan kesan yang lembab dan berusia. Di sisi-sisi candi, ukiran-ukiran detail memperlihatkan adegan-adegan religius yang menggambarkan orang-orang dalam posisi menyembah seorang wanita yang digambarkan dengan sangat anggun dan mulia, lengkap dengan selendang yang dihamparkannya melambai-lambai seolah-olah memiliki kekuatan magis.
Siapa sosok wanita ini? Mengapa dia disembah oleh orang-orang? Memasuki candi, suasana menjadi jauh lebih hampa dan mencekam. Suara langkah kaki sendiri bergema di dalam ruangan yang sepi, menambah rasa isolasi yang kuat. Di tengah-tengah ruangan diterangi oleh cahaya lembut yang masuk melalui celah atap. Berdiri sebuah patung wanita yang dibuat dengan detail yang sangat halus. Wanita itu terlihat berwibawa dan anggun, dirancang dalam pose yang dramatis dengan selendang yang direntangkan lebar, seolah sedang menari atau dalam sebuah ritual sakral. Ratu wajahnya yang tenang namun penuh kekuasaan dan setiap lipatan selendangnya tampak begitu hidup. Patung apa ini? Kenapa aku merasakan energi gaib yang begitu besar darinya? Saat aku mendekati patung wanita yang merentangkan selendang, tiba-tiba suara serak memecah keheningan. Pergilah dari sini sebelum terlambat. Hatiku berdebar saat aku melangkah menuju asal suara tersebut. Cahaya kabut yang remang-remang membuat segalanya tampak seperti mimpi buruk. Sesosok bayangan muncul dari kegelapan. Suaranya mengandung rasa urgensi yang mendalam. Di sisi kanan candi aku menemukan sebuah kerangkeng besi yang usang dan berkarat. Di dalamnya beberapa sosok meringkuk termasuk Rio dan Farel. Namun yang mengejutkanku adalah pria parubaya yang berdiri di samping kerangkeng tersebut. Dia tampak lebih sadar dan waras dibandingkan yang lain. Cepat pergi dari sini. Memangnya ada apa? Kenapa menyuruhku untuk pergi dari sini? Aku tahu kamu datang untuk membantu, tapi ini bukan tempat untuk keberanian sembrono. Tempat ini adalah perangkap, dan aku sudah terlalu lama di sini untuk tahu bahwa tidak ada yang keluar tanpa membayar harga yang mahal. Perangkap? Apa maksud kakek? Dan siapa sebenarnya kakek ini? Namaku Mbah Sabto. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Yang pasti aku juga memiliki niatan yang sama denganmu. Lebih baik kau pergi secepatnya sebelum wanita terkutuk itu muncul. Tapi Mbah, saya tidak akan pergi sebelum mengeluarkan kalian semua dari sini. Kau tidak tahu siapa wanita yang akan kau hadapi itu. Sinden terkutuk itu adalah pemuja Dewi Lawe Durganala. Dewi Lawe Durganala? Dewi Lawe Durganala bukanlah dewi sejati, tapi setan terkutuk yang selama ini disembah oleh pemuja-pemuja gelap. Dia meminta korban manusia untuk mempertahankan kekuatannya dan memikat siapa saja dengan pesonanya. Siapapun yang melihatnya akan terpikat seketika. Tetapi itu juga menjadi awal akhir bagi mereka. Kulihat raut wajah ketakutan yang mendalam di wajah Mbah Sabto ketika dia berbicara. Dia sangat kejam. Dengan senyuman di bibir, dia bisa membunuh atau memakan sukma seseorang tanpa belas kasihan. Konon, dia adalah salah satu panglima Demet terkutuk yang berasal dari Segoro Gede, kerajaan gaib yang menjadi tempat berkumpulnya roh jahat dan juga terkutuk. Aku tersentak saat mendengar cerita dari Mbah Sabto. Aku tidak menyangka aku mendengar nama itu lagi. Nama yang sempat aku dengar dari Ki Aji Boyo. Kisah tentang Dewi Lawe Durganala atau Nyai Lawe Durganala yang diceritakan oleh Ki Aji Boyo sangat mirip dengan apa yang diungkapkan oleh Mbah Sabto. Terlebih lagi, keduanya mengaitkan sosok terkutuk ini dengan Segoro Gede. Sambil merenungkan keterkaitan ini, aku merasa benang merah dari masalah yang aku hadapi mulai tersambung kembali. Segoro Gede, seperti yang telah kudengar, adalah tempat yang sering disebut dalam berbagai legenda dan mitos sebagai pusat kekuatan gelap dan makhluk-makhluk gaib terkutuk. Sekarang lebih baik kau pergi dari sini. Aku akan menghancurkan pagar gaib ini terlebih dahulu, dan kita pergi bersama. Memangnya apa yang akan kau lakukan untuk menghancurkan kerangkeng ini?
Aku mundur selangkah dan mulai membacakan ajian Braja Musti. Teknik pukulan andalanku dengan penuh keyakinan. Aku melepaskan pukulan sekuat tenaga ke arah kerangkeng besi yang mengurung Mbah Sabto dan yang lainnya. Namun hal aneh terjadi setelah amalan selesai kubacakan. Tidak ada tanda-tanda magis yang biasa muncul. Tanganku tetap dalam keadaan normal, tanpa perubahan warna atau asap. Kekuatan yang seharusnya mengalir melalui tubuhku tampaknya tersumbat. Tidak ada gerakan magis apapun yang terjadi. Rasa kebingungan mulai menguasai diriku. Ada apa ini? Kenapa aku tidak bisa menggunakan ajian Braja Musti? Ilmu yang kau gunakan tidak akan berfungsi di sini. Apa maksudmu, Mbah? Tempat ini dilindungi oleh mantra kuno. Mantra tersebut dirancang untuk mencegah siapapun yang terperangkap di sini menggunakan ilmu batin mereka. Hanya ilmu hitam yang bisa berfungsi di sini. Ilmu yang bersumber dari kegelapan dan kejahatan. Kejelasan dari kata-kata Mbah Sabto membuatku menyadari betapa sulitnya situasi ini. Apakah benar-benar tidak ada cara lain untuk memecahkan kerangkeng ini tanpa menggunakan ilmu hitam? Kami berdua terdiam mempertimbangkan opsi kami di tengah kondisi yang terasa semakin mencekam. Mendadak suasana semakin tegang. Suara tawa wanita yang melengking tajam menggema mengisi ruangan di sekitar kami. Suara itu menusuk ke telinga, memecah kesunyian dengan kejanggalan yang meresap ke tulang. Kami segera menoleh ke arah suara itu berasal. Dari kejauhan, tampak energi hitam pekat bergerak mendekati tempat kami. Bagai awan badai yang siap menyapu segala yang ada di jalurnya. Energi itu tidak hanya gelap tapi juga berat, menekan udara sekitar sehingga sulit untuk bernapas. Mbah Sabto dengan nada yang tergesa-gesa dan penuh kepanikan berkata padaku, "Kau harus pergi dari sini. Setan terkutuk itu datang." "Aku tidak akan pergi dari sini sampai bisa menyelamatkan kalian. Jika aku tidak keluar bersama mereka, maka aku akan tetap di sini. Aku sudah berjanji pada Laras dan yang lainnya kalau aku pasti akan kembali setelah menyelamatkan Riko dan Farel." "Kau masih terlalu muda untuk berada di sini." Belum sempat aku membalas perkataannya, tiba-tiba sebuah selendang hitam panjang melintang dan melilit tubuhku dengan cepat. Seolah-olah memiliki kehendak sendiri, selendang itu mengikatku, membatasi pergerakanku. Dari arah depan candi muncul sosok yang membuat hati siapapun yang melihatnya akan merinding. Seorang wanita memakai kebaya hitam lusuh yang tampak sudah sangat tua. Dia juga mengenakan kain jarik yang sepadan dengan kebayanya. Kain tersebut terlihat sangat lusuh dan robek di beberapa tempat dengan pola yang hampir tidak bisa dikenali lagi karena pudarnya warna. Sosok sinden terkutuk itu berdiri dengan postur yang anggun tetapi menakutkan. Sebuah paradok visual yang menarik namun sekaligus mengejutkan. Raut wajahnya dipoles dengan bedak putih tebal, menciptakan kontras mencolok dengan luka-luka sayatan yang tampak segar dan meradang di permukaan kulitnya. Mulutnya yang sedikit terbuka mengeluarkan cairan hitam kental, giginya tajam dan runcing. Terlihat jelas setiap kali dia mengatupkan bibir atau ketika tawa melengkingnya pecah menggema. Matanya hitam pekat tanpa ada cahaya atau kehidupan di dalamnya, menatap lurus ke arahku dan Mbah Sabto dengan intensitas yang membekukan darah. Kukunya yang panjang dan lancip siap untuk menyayat dan mengoyak tubuh siapa saja yang mendekat. "Sinten, hentikan. Dia tidak bersalah. Lepaskan anak itu." "Sebaiknya kau diam saja, Sabto. Anak itu adalah pengganggu. Aku tidak akan membiarkan dirinya merusak rencana penumbalan untuk Dewi Lawe." "Tidak, Nyai Sinten. Dia hanya pemuda biasa." "Kau pikir aku bodoh? Sejak awal dia datang, aku sudah menyadari untuk apa dirinya berada di sini." "Tunggu. Dia bilang kalau dirinya sudah menyadari. Dari awal aku datang, padahal aku baru kali ini berhadapan dan melihat wujudnya. Apa jangan-jangan dia berada di tubuh wanita yang sempat kurasakan memiliki energi hitam itu?" "Aku akan menahan dirinya sampai pementasan Pamungkur Jiwa selesai. Setelahnya akan ku persembahkan nyawa anak itu pada Dewi Lawe. Dia pasti senang mendapat tumbal anak yang spesial."
Tidak, Nyai Sinten, jangan lakukan itu. Situasi semakin genting, selendang yang melilit tubuhku semakin mengerat setiap kali aku mencoba untuk melepaskan diri. Semakin aku berusaha melawan, ikatan selendang itu semakin mengencang, menyulitkan gerakanku hingga hampir tidak bisa bergerak sama sekali. Aku juga tidak bisa mengandalkan ilmu batin di tempat ini, membuatku merasa benar-benar tidak berdaya. Di sisi lain, Mbah Sabto dan Nyai Sinten terus melempar perdebatan yang sangat sengit. Tidak ada yang bisa menghentikanku, Sabto. Ritual ini akan membawa kekuatan yang luar biasa bagiku. Kegelapan sudah terlalu dalam menyelimuti tubuh dan jiwa Nyai Sinten. Tidak ada celah untuk penyesalan atau pertobatan dalam dirinya. Kegigihan Mbah Sabto bertemu dengan dinding kekejaman dan keputusasaan. Tak lama kemudian, dalam sekejap, Nyai Sinten menggunakan kekuatan magisnya untuk mengangkat tubuhku yang masih terikat selendang. Aku dibawa dan dimasukkan ke dalam kerangkeng yang sama di mana Sukmariko dan Farel dan yang lainnya terjebak. Kondisi di dalam kerangkeng sangat mengintimidasi, penuh dengan aura mencekam yang seolah-olah bisa merenggut energi hidup dari siapapun yang terkurung di dalamnya. Mbah Sabto mendekatiku dengan raut muka yang penuh kekhawatiran. Kau baik-baik saja? Aku hanya bisa mengangguk lemah untuk menjawab ucapan Mbah Sabto. Karena sesak akibat jeratan selendang sinden terkutuk itu, di luar kerangkeng, sinden terkutuk itu terbang menjauh dengan tawa melengking yang menggema di seluruh ruangan. Waktunya penumbalan. Ia meninggalkan aku dan Mbah Sabto dalam keputusasaan mendalam, menunggu nasib selanjutnya dalam ketidakpastian yang menyiksa. Mbah Sabto dengan hati-hati membantu menyandarkan tubuhku ke dinding bebatuan yang dingin dan keras. Dia mencoba untuk melepaskan ikatan selendang yang melilitku, tapi upayanya sia-sia. Karena selendang itu diberkahi dengan energi hitam yang kuat, tidak bisa dipotong atau dilepaskan dengan cara biasa. Sudah, Mbak, tidak apa-apa. Tidak perlu dipaksakan. Jika diteruskan, ikatan selendang ini justru akan semakin kencang. Maafkan saya, Yole, karena tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak perlu merasa bersalah, Mbak. Lagi pula kan aku sendiri yang kesini. Demit terkutuk itu tidak pernah puas akan tumbal. Terlebih lagi dia baru saja dibangkitkan setelah ratusan tahun tersegel. Oh iya, Mbak, sebenarnya ritual pamukur jiwa itu apa? Pamukur jiwa adalah ritual kuno, Le. Di masa lalu, sinden melakukan pementasan untuk mengusir bencana, wabah atau penyakit. Namun di balik pementasan tersebut tersembunyi tujuan gelap. Ini adalah proses penumbalan jiwa-jiwa yang tidak bersalah, yang dipersembahkan untuk tuan yang mereka sembah, seperti Dewi Lawe. Penumbalan berkedok pementasan maksudnya, Mbak? Bisa dikatakan seperti itu, Le. Saat tembang jiwa berkumandang, semua orang yang menyaksikan akan terpaku. Mata mereka kosong. Itu adalah saat jiwa mereka mulai direnggut, perlahan-lahan dan kemudian dipersembahkan pada tuannya. Ini adalah tradisi jahat yang harus dihentikan, atau banyak orang tidak bersalah akan menjadi korban. Kejelasan dari penjelasan Mbah Sabto membuatku merasakan bobot tanggung jawab yang mendadak tumbuh di pundakku. Apa yang bisa kita lakukan, Mbah? Bagaimana kita bisa menghentikan Nyai Sinten? Entahlah. Aku sendiri juga tidak tahu. Untuk keluar dari tempat ini saja sudah mustahil. Tidak, Mbah. Dimanapun kita berada dan dalam situasi apapun, kita harus percaya kalau jalan serta perlindungannya Maha Kuasa pasti datang. Tidak ada yang tidak mungkin baginya. Hanya menggunakan kekuatan fisik yang besar saja untuk menghancurkan kerangkeng ini. Tapi tidak banyak orang yang bisa masuk ke alam roh ini.
Mustahil jika berharap ada orang yang datang lalu membebaskan kita dengan kekuatan fisik yang besar. Itu sudah bukan kemampuan manusia biasa. Mendengar perkataan Mbah Sabto, aku jadi mendapatkan cara keluar dari tempat ini. Mbah, jika sosok roh kuat yang menghancurkan, apakah bisa? Mungkin bisa saja karena pada dasarnya ini adalah alam mereka. Tapi tidak mungkin ada roh yang mau membantu manusia di sini. Terlebih lagi tempat ini sangat disegani oleh sosok-sosok tak kasat mata. Boleh minta tolong ambilkan cincin di kantong celana saya, Mbah? Mbah Sabto terlihat bingung dengan apa yang ingin aku lakukan. Dia merogoh kantong celanaku dan mengeluarkan cincin pancasona milikku. Jika ini alam roh, seharusnya aku bisa memanggil sosok yang bersemayam di cincin pancasona tanpa menggunakan ilmu batin. Tolong pasangkan di jari saya, Mbah. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan dengan cincin ini? Meminta bantuan teman saya, Mbah. Teman? Hari semakin sore, namun kegelapan masih belum merambah sepenuhnya di langit. Warna oranye senja mulai memudar, sementara awan-awan berwarna merah muda melintas perlahan-lahan. Laras, Rina, Reza, dan Kuncoro duduk di teras rumah. Dikelilingi oleh keheningan yang menghiasi sore itu, mereka ngobrol sembari menikmati kacang rebus dan teh hangat. Kekhawatiran melingkupi pikiran Rina tentang Riko dan Farel yang sukmanya terperangkap di tempat yang gelap dan tidak diketahui. Selain itu, Mahendra yang berangkat sendiri ke Alas Waranggono juga menjadi sumber kecemasannya. Rina merasa bersalah atas segala peristiwa yang menimpa mereka saat ini. Ras, apakah kita benar-benar bisa membiarkan Mahendra pergi sendiri ke Alas Waranggono? Itu kan hutan keramat dan banyak sosok tak kasat mata di sana. Sebagai penduduk asli desa Waranggono, Rina sangat mengenal cerita tentang hutan tersebut. Kisah Alas Waranggono telah menjadi legenda turun-temurun di desa Girimaya. Bahkan warga desa Girimaya sendiri enggan memasukinya. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia, Rina. Mahendra memang ditakdirkan untuk membantu orang-orang yang menghadapi masalah seperti ini, terutama yang berkaitan dengan hal gaib. Meski Laras berusaha menampilkan ketenangan, sebenarnya ia juga merasa cemas lebih dari yang lainnya. Setiap kali Mahendra terlibat dengan hal-hal yang berkaitan dengan dunia gaib, Laras selalu diliputi kegelisahan. Ia tahu betapa berbahayanya masalah yang dihadapi Mahendra dan tidak bisa membayangkan jika terjadi sesuatu kepadanya. Reza yang sejak tadi mendengarkan percakapan mereka sambil memakan kacang rebus mulai angkat bicara. Tenang aja Rina, Mahendra pasti akan kembali dan menyelamatkan Rio serta Farel. Sebagai sahabat dekat Mahendra yang telah melewati banyak rintangan bersama, meskipun seringkali merepotkan, Reza yakin bahwa Mahendra akan berhasil dalam misinya. Emang dia nggak takut ya kalau tiba-tiba ada setan yang menyeramkan? Laras merespon sambil memegang bahu Rina, memberikan isyarat ke arah Reza dan Kuncoro. Mahendra sudah terbiasa melihat sosok-sosok seperti itu, Rin. Bahkan dia sering berhadapan dengan setan yang suka makan kacang rebus. Mendengar ucapan Laras, Reza segera menghentikan aktivitasnya mengupas kacang. Sementara itu, Kuncoro masih sibuk dengan kacangnya. Lu setan apa yang makan kacang terus? Latalah, coro-coro. Kamu gak sadar toh? Wajah Reza menampilkan perpaduan antara keheranan dan hiburan. Alisnya terangkat, matanya memancarkan kilatan humor yang tersembunyi. Seolah-olah dia sedang menahan tawa karena Kuncoro tidak menyadari sindiran yang Laras lemparkan pada mereka. Sudut mulutnya terangkat sedikit, menciptakan senyum yang licik dan penuh kegembiraan. Kuncoro tampak benar-benar tidak menyadari bahwa dia adalah subjek dari perkataan Laras. Wajahnya memancarkan kebingungan yang lugu saat ia masih sibuk mengunyah kacang rebus. Bibirnya bergerak perlahan, sesekali menghentikan kunyahan saat mencoba memahami konteks dari percakapan yang berlangsung.
Mata Kuncoro melirik ke arah Reza dan Laras mencari petunjuk. Tidak mengerti mengapa tiba-tiba semua mata tertuju padanya dengan ekspresi aneh. Dia duduk dengan santai, tangan satu memegang kacang rebus yang setengah dikupas, tanpa tidak sadar bahwa dia dan Reza telah menjadi sasaran candaan. Setiap kali matanya bertemu dengan pandangan teman-temannya, dia hanya mengangkat alisnya, pertanda ia belum menangkap maksud dari sindiran yang dilontarkan Laras. Aku baru dengar ada demi doyan kacang rebus loh. Kuncoro sendiri tampak bingung. Dahi berkerut, matanya bergerak bolak-balik antara Reza dan Laras. Mencoba memahami apa yang terjadi, tidak ada jejak kesadaran akan sindiran yang ditunjukkan padanya. Hanya tanda-tanda kebingungan murni yang membuat suasana menjadi semakin menghibur bagi yang lain. Reza segera mengambil gawainya, menggenggam ponselnya dengan cekatan. Senyum licik terbentang di wajahnya saat ia menyalakan kamera depan. Ia mengarahkannya ke Kuncoro. Nah, iki Coro, demit pemakan kacang rebus. Kuncoro yang semula tidak menyadari apa yang sedang terjadi tersenyum lebar dan membuat pose peace di depan kamera, mengira Reza ingin mengambil foto bersama. Namun saat ia melirik layar ponsel untuk melihat bagaimana pose mereka terlihat, ekspresi wajahnya berubah. Ia mendekatkan wajahnya ke ponsel Reza. Matanya membesar saat ia menyadari apa yang sedang terjadi. Loh, jangkrik, maksudmu aku demit pemakan kacang rebus? Kuncoro akhirnya tersadar dan tidak bisa menahan rasa malunya sendiri. Ia menggaru-garu kepala sambil tertawa kecil, namun masih tetap mengupas kacang rebus. Kamu ini kadang-kadang terlalu polos, Coro. Tapi itu yang membuat kamu spesial. Polos dan Oon itu sama, Ras. Kuncoro hanya bisa menggelengkan kepala sambil tersenyum menerima lelucon teman-temannya dengan hati yang lapang. Meskipun ia menjadi bahan tertawaan, hangatnya tawa bersama teman-teman adalah obat yang efektif untuk mengusir kekhawatiran dari benaknya, setidaknya untuk sementara. Yuk, kita keluar sebentar cari angin. Kita beli jajanan tradisional di pasar desa. Lapar gak kalian? Wah, itu ide yang bagus, Rin. Pasti enak nih makan sambil jalan-jalan sore hari. Reza dan Kuncoro yang memang dikenal sebagai penikmat makanan semangat sekali mendengar tentang jajanan. Reza berkomentar dengan antusias. Wah, asal ada jajanan, aku siap kapanpun. Apalagi kalau ada klepon atau tahu kupat. Wah, iyo, gemblong juga enak kayaknya yo. Mereka berempat kemudian meninggalkan rumah, menikmati udara sore yang sejuk di desa Girimaya. Di sepanjang jalan, Rina mulai bercerita tentang masa kecilnya. Kalian lihat sungai itu? Dulu aku sering geburan di sana loh. Banyak kenangan manis di sungai itu. Wah, sekarang masih suka geburan, Karin? Ya udah enggak dong, udah gede malu. Yo, kirain gitu masih seneng geburan. Kalau masih kan aku sebagai atlet atau sekali ingin menunjukkan gaya si kuning ngambang. Bener, aku juga mau menunjukkan teknik lompatan wet glugu tumbang. Gak usah berpikiran yang aneh-aneh. Tawariuh mereka berempat pecah di tengah jalan. Tak lama mereka sampai di tempat tukang jajan. Di sana mereka menemukan berbagai jajanan tradisional seperti gemblong yang manis, tahu kupat yang gurih, klepon yang kenyal, dan es dawet yang segar. Setelah membeli beberapa jajanan, mereka berjalan menuju tepian sungai. Di sana mereka duduk sambil menikmati makanan dan minuman mereka, menatap keindahan sungai yang pernah menjadi bagian penting dari masa kecil Rina. Suasana sore yang damai dengan semilir angin sepoi-sepoi menambah kenyamanan mereka sambil mengobrol dan tertawa lepas, melupakan sejenak semua masalah yang ada. Hari semakin sore dan langit mulai berubah warna, menandakan waktu maghrib yang akan tiba tidak lama lagi. Mereka memutuskan untuk kembali, takut apabila Mbah Rumi mencari mereka. Saat mereka bersiap untuk beranjak, tiba-tiba Kuncoro berhenti dan membuat raut wajah yang aneh. Dengan ekspresi bingung, ia merasakan tangannya menyentuh sesuatu yang basah dan sedikit berlendir. Apa ini? Reza yang berdiri di sebelahnya melihat apa yang terjadi dan tidak bisa menahan tawa kecilnya. Dengan rasa ingin tahu, ia menoleh dan segera menyadari bahwa apa yang Kuncoro sentuh adalah kotoran ayam.
Gitu loh tembelek Coro. Namun Kuncoro yang keras kepala tidak langsung percaya begitu saja. Wah, masa sih? Kayak cuma lumpur teles loh iki. Kuncoro masih dalam keadaan bingung dengan rasa penasaran yang besar. Ia pun mencoba memeriksanya lebih lanjut dengan mencium tangannya. Seketika itu juga ekspresi wajah Kuncoro berubah drastis. Wajahnya memucat dan mulutnya melekok seolah ingin muntah. Dia menoleh ke arah Reza, Laras dan Rina dengan menyeringai pahit. Iya, telek lencong Zah. Ucapannya dengan nada yang setengah bercanda namun jelas terlihat jijik. Reza dan Laras segera tertawa terbahak-bahak. Sementara Rina hanya bisa menutup mulutnya dengan tangan mencoba menahan tawa. Nah kan, comongi ngeyel. Dengan suasana yang kembali ceria namun sedikit geli, mereka berempat akhirnya melanjutkan perjalanan pulang sambil menjaga jarak dengan Kuncoro karena tangannya belum dibersihkan. Di tengah canda dan tawa, Kuncoro mencari air untuk membersihkan tangannya yang masih terasa lengket sambil terus diolok-olok oleh teman-temannya yang tak henti-hentinya tertawa atas kejadian lucu namun sedikit menjijikan itu. Di tengah perjalanan pulang, suasana desa Girimaya terasa lebih hidup dengan anak-anak yang berlarian dan para petani yang mulai kembali ke rumah mereka. Dalam keramaian itu, mereka bertemu dengan Mira yang sedang berjalan sendirian. Wajah Mira yang cerah langsung menarik perhatian mereka. Mira, kamu dari mana? Rina, aku baru dari rumah Pak Tamrin mengurus perizinan untuk pementasan kelompok sanggar sinden kami. Reza dan Kuncoro saling celingukan dan Reza tiba-tiba menyadari bahwa wanita itu adalah orang yang ia goda karena kecantikannya saat mereka baru tiba di desa. Dengan sikap yang sedikit congkak, ia merapikan rambutnya lalu mengulurkan tangan dengan percaya diri. Hai, aku Reza. Senang bertemu denganmu. Ucapnya sambil memberikan nama yang sedikit dibumbui dengan nada berlebihan. Mira terdiam, matanya melirik ke arah Rina, setelahnya merespon uluran tangan Reza. Aku Mira. Kuncoro yang tidak ingin kalah juga ingin berjabat tangan dengan Mira, tetapi dihalangi oleh Reza yang berkata dengan nada jenaka. Jangan Mbak, tangannya bekas tai ayam tadi. Nama dia Keroco. Mira tertawa kecil mendengarkan perkataan Reza. Rina kemudian bertanya kembali tentang pementasan yang akan diselenggarakan kelompok sanggar Mira. Kapan dan di mana tempat pementasan akan dilaksanakan, Mira? Pementasannya di balai desa besok malam. Kamu dan teman-teman kamu datang ya? Wah, pasti seru acaranya. Insya Allah kami akan datang, Mira. Sementara itu, Laras hanya diam memperhatikan Mira dari kejauhan. Dia teringat peringatan Sari yang mengatakan untuk tidak dekat-dekat dengan Mira. Hal itu membuatnya merasa ragu dan penasaran. Namun Mira menangkap tatapan Laras dan dengan senyum yang hangat ia melempar senyum ke arahnya. Ya sudah kalau gitu, aku mau pamit pulang ya Rina. Sudah mau maghrib. Nanti Simbok nyariin aku. Iya Mira, salam buat Simbok ya. Mau tak antar gak Mira? Tidak usah mas. Mereka berempat melanjutkan perjalanan pulang dengan pikiran yang bercampur antara kesenangan dan penasaran tentang apa yang akan terjadi di pementasan besok malam. Laras menatap punggung Mira yang perlahan menjauh. Saat Mira menoleh dengan tatapan yang tajam dari penglihatan Laras, wajahnya sedikit berubah mengerikan. Kulitnya pucat, matanya hitam pekat. Dia menyeringai dengan mulut yang mengeluarkan cairan hitam kental. Kejadian itu hanya sekejap tetapi cukup untuk membuat jantung Laras berdetak kencang. Tiba-tiba bahunya terasa ditepuk oleh Reza membuatnya terkejut dan kembali ke kenyataan. Ras, ayo jalan. Kenapa kamu melihat Mira seperti itu tadi? Tidak apa-apa Zah. Dia berusaha menutupi apa yang sebenarnya terjadi, khawatir membuat teman-temannya cemas. Namun Reza tidak sepenuhnya yakin. Dia tahu Laras memiliki kemampuan untuk melihat hal yang tidak bisa dilihat orang biasa. Cerita sama aku, apa yang kamu lihat dari Mira? Laras mengangguk meski dalam hatinya ia masih ragu apakah harus berbagi penglihatannya yang mengerikan tentang Mira. Ya udah, nggak ada apa-apa.
Mereka berdua berjalan menyusul Rina dan Kuncoro meninggalkan bayang-bayang kegelisahan yang masih menggelayuti pikiran Laras. Di dalam hatinya ia bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi dengan Mira. Dan apakah ia harus mengungkapkannya pada teman-temannya atau menjaga rahasia itu untuk sementara waktu. Sesampainya di rumah Mbah Rumi, terlihat sosok tua itu sudah menunggu mereka di teras rumah. Dengan tatapan penuh kehangatan, Mbah Rumi bertanya, "Dari mana saja kalian? Sudah sore begini." "Kami baru jalan-jalan sore, Mbah. Melihat-lihat desa dan main ke sungai." "Oh ya wis, sekarang kalian semua masuk dan bersihkan diri yo. Nanti kita makan bersama. Simba sudah beli lauk pauk untuk makan malam." Mereka semua masuk ke dalam rumah untuk membersihkan diri dan tidak lama kemudian berkumpul di meja makan. Di atas meja sudah tersaji berbagai jenis makanan tradisional. Sambil menikmati makanan, mereka mulai bercerita tentang petualangan sore mereka pada Mbah Rumi. Rina sambil mengambil sepotong tempe berkata, "Mbah, besok di balai desa ada pementasan sinden loh. Itu loh tempatnya Mira." "Pementasan apa yang akan dilaksanakan Mira?" "Cuma itu yang Mira katakan pada kami, Mbah. Rina tidak tahu pementasan apa." "Apa sudah mendapat izin dari kepala desa?" "Iya, Mbah, tapi katanya Mira dan kelompoknya udah mendapatkan izin dari Pak Tamrin untuk pentas besok malam." Laras yang melihat perubahan ekspresi Mbah Rumi segera bertanya padanya, "Memangnya kenapa, Mbah? Kok sepertinya Simba terlihat cemas?" "Tidak apa, Simba cuma terkejut saja. Sebab biasanya kepala desa akan mendiskusikan terlebih dahulu untuk melaksanakan pementasan di desa Kirimaya. Maka dari itu Simba terkejut." "Memangnya harus dibicarakan bersama dulu ya, Mbah, kalau ingin mengadakan pementasan di sini?" "Tentu saja, Nduk. Desa Kirimaya harus mempertimbangkannya, karena ini akan bersangkutan juga dengan alas Waranggono." Mbah Rumi menjelaskan pada mereka kalau di desa Girimaya tidak boleh mengadakan pementasan sembarangan. Hanya saat-saat tertentu saja, terutama saat malam purnama. Pantangan bagi desa Girimaya untuk melakukan pementasan. Sebab menurut cerita turun-temurun, mereka penghuni alas Waranggono akan ikut hadir jika diadakan pementasan. Semua yang hadir di meja makan itu mendengarkan dengan serius penjelasan dari Mbah Rumi, terutama Laras yang masih merasa gelisah tentang penglihatannya terhadap Mira. Rasa penasaran dan kekhawatiran bercampur menjadi satu dalam hati mereka, menambah ketegangan menjelang pementasan yang akan datang. "Maksudnya demi juga butuh hiburan, Mbah?" Laras menoleh ke arah Reza yang asal bicara sembari melebarkan mata untuk mengintimidasi Reza. Centong sudah tergenggam di tangannya. "Terocos lagi ini centong melayang loh." "Pementasan di desa Kirimaya hanya boleh dilaksanakan untuk acara-acara sakral di desa. Pernah satu kejadian, salah seorang warga menanggap pementasan sinden, dan pada saat itu juga kesurupan massal terjadi. Maka dari itu harus ada pembicaraan lebih dulu kepada sesepuh desa Kirimaya." "Apa sebegitu sakralnya ya, Mbah, sampai terjadi kesurupan massal?" "Setiap desa pasti memiliki hal yang pantang dilakukan di desanya. Dan itulah pantangan desa Kirimaya. Mungkin besok Simba akan ke rumah Pak Tamrin untuk mempertanyakan." Setelah makan malam, Mbah Rumi mengenakan selendangnya dan beranjak pergi ke rumah Pak Tamrin untuk menanyakan lebih lanjut tentang pementasan yang akan diadakan. Sementara itu, Laras, Rina, Reza, dan Kuncoro memutuskan untuk memeriksa keadaan Riko dan Farel yang terbaring tidak sadarkan diri di kamar. Mereka terbaring lemah dengan wajah pucat pasi. Nafas Riko dan Farel terdengar melambat seolah tanda yang cukup mengkhawatirkan.
Rina meletakkan punggung tangannya di dahi Riko, merasakan suhu tubuhnya yang tidak terlalu panas, namun pucatnya membuatnya tampak sakit. Kondisi mereka makin buruk. Apa mereka akan bisa bertahan sampai Mahendra berhasil membebaskan Sukma mereka? Laras yang terus merasa gelisah dan terbebani oleh penglihatannya yang ganjil dan peringatan dari Mbah Rumi memutuskan untuk keluar mencari udara segar. Mau kemana, Ras? Nyari angin di luar. Dia berjalan keluar rumah menyendiri di teras sembari memandangi langit yang berbintang. Dalam diam dia memikirkan Mahendra yang pergi ke tempat di mana Sukma, Riko dan Farel ditahan. Rasa kekhawatiran tentang keselamatan Mahendra membuatnya merasa semakin tidak tenang. Semoga saja tidak terjadi sesuatu padanya. Tiba-tiba lamunan Laras terpecah saat ia melihat sosok wanita yang melintas melewati rumah Mbah Rumi. Rasa penasaran yang tiba-tiba muncul membuatnya ingin mengecek siapa gerangan wanita itu. Laras berjalan mengikuti sosok tersebut menuju jalan yang hanya diterangi oleh lampu jalan yang terbuat dari bambu. Dalam gelap, wanita itu berhenti dan menatap lurus ke arah Laras. Awalnya wajahnya tidak jelas, tetapi saat Laras mendekat dia bisa melihat dengan jelas bahwa itu adalah Mira. Mira, sedang apa kamu di sini? Mira berdiam diri dengan ekspresi wajah yang sulit dibaca dalam cahaya yang remang-remang. Laras dengan jantung berdegup kencang menghentikan langkahnya beberapa meter dari Mira, mencoba untuk mengumpulkan keberanian. Di bawah sinar lampu jalan yang remang-remang, Mira memandang Laras dengan tatapan yang tajam dan juga mengancam. Wajahnya berubah menunjukkan wujud yang menyeramkan seperti yang Laras lihat sebelumnya. Kuperingatkan untuk dirimu tidak mengacaukan rencanaku. Mengacaukan? Aku tidak mengerti. Mira, mengapa kamu berpikir aku akan mengganggu pementasan? Jangan berpura-pura. Aku tahu kau bisa melihat lebih dari yang lain, tapi kau tidak akan bisa menghentikan apa yang akan terjadi. Sebelum Laras merespon, Mira mengayunkan selendangnya dengan gerakan cepat. Wujudnya berubah menjadi sinden terkutuk yang menakutkan. Selendang itu terbang mendekati Laras. Namun tiba-tiba selendang lain berwarna lebih terang dan berkilauan menghalangi serangan tersebut. Mira menoleh ke arah selendang itu berasal. Di sana Sari, roh penari, muncul dan berdiri melindungi Laras. Dia berbicara dengan suara yang lembut namun tegas. Tidak akan aku biarkan dirimu melukainya. Dalam ketegangan malam yang hanya diterangi oleh lampu jalan, konfrontasi antara Mira dalam wujud sinden terkutuk dan Sari, roh penari yang melindungi Laras, semakin intens. Mira dengan selendangnya yang gelap berkibar di angin malam menatap Sari dengan tatapan yang mengancam. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi. Aku tahu siapa kau, tapi aku tidak akan membiarkanmu menyakiti gadis ini. Berhentilah sebelum terlambat. Bodoh, kau pikir kau bisa menghentikanku? Aku telah diberi kekuatan yang akan membuatku tidak terbendung. Gadis itu akan merasakan akibatnya jika mencoba menghalangi jalan pementasanku. Aku tidak akan peduli dengan kekuatanmu yang katanya tidak terbendung itu. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti gadis ini atau desa ini untuk tujuan jahatmu. Kedua sosok tersebut berdiri berhadapan. Aura mereka beradu dalam pertarungan tidak terlihat, mengisi udara dengan ketegangan yang hampir bisa dirasakan. Laras yang berdiri di belakang Sari memegang napas menyaksikan pertarungan gaib yang menegangkan ini. Aku pernah mendengar kalau di satu desa mendapatkan sebuah kutukan akibat perbuatan seorang penari terkutuk. Aku rasa kau mengetahuinya. Dia dikenal dengan sebutan Nyai Rantasari. Sari dan Laras terkejut mendengar ucapan tersebut. Ingatan mengenai nama yang disebutkan sinden terkutuk itu masih melekat di benak mereka. Dulunya Nyai Rantasari hampir menguasai tubuh Laras, namun Mahendra berhasil menggagalkannya. Dia sama denganku, diberkahi kekuatan dari Dewi Lawi Durganala. Dewi Lawi Durganala? Sari pernah mendengar nama itu dari cerita yang beredar, sesosok demi terkutuk yang berada di tingkatan yang berbeda. Siapapun yang melihatnya akan terpesona pada Nyai Lawi, namun di balik itu semua, dirinya adalah sosok yang begitu kejam karena sering meminta tumbal manusia. Itu hanya untuk perbandingan saja, dan ku beritahu kepadamu, kalau kekuatanku jauh lebih tinggi dari penari terkutuk itu. Sari tersenyum sini selalu membalas perkataannya. Apa kau tahu?
kalau dia sudah dikalahkan oleh orang yang memiliki kemampuan jauh di atas Nyai Rantasari. Dan tidak lama lagi, itu juga akan terjadi kepadamu. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Kekuatan yang kumiliki sekarang ini telah melebihi jauh dari Nyai Rantasari. Kesombonganmu itu yang akan menjadi bumerang pada dirimu sendiri. Nyai Rantasari juga percaya bahwa tidak ada yang bisa mengalahkannya. Namun sejarah telah membuktikan sebaliknya. Dan sekarang, sejarah itu akan terulang lagi kepadamu. Mira mengerenyih, tatapan matanya menyala dengan api kemarahan dan tantangan. Kita lihat saja, tidak ada yang bisa menghentikan pementasanku atau kekuatanku. Desa ini akan melihat kekuatan sejati Dewi Lawai Durganala melalui diriku. Ketika Mira berubah kembali menjadi manusia dan pergi meninggalkan tempat kejadian, suasana tegang sedikit mereda, namun Sari tampak jelas tidak senang dengan tindakan Laras yang telah mendekati Mira meskipun telah diperingatkan. Sudah aku bilang jangan mendekati Mira. Kamu tahu bahayanya dia saat ini. Maaf Sari, Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi. Aku tidak menyangkakan seperti ini. Rasa ingin tahu itu baik, tetapi tidak seketika itu membahayakan diri sendiri. Kamu harus lebih berhati-hati, Laras. Iya, Sari. Aku akan lebih berhati-hati. Sari mengangguk, kemudian sosoknya perlahan menghilang ke dalam kegelapan malam, meninggalkan Laras untuk merenungkan peringatannya. Tak lama setelah itu, sebuah teriakan memanggil namanya. Laras. Laras menoleh dan melihat Rina berdiri di depan rumah Mbah Rumi. Tampak cemas. Dengan cepat Laras berjalan mendekatinya. Kamu habis ngapain sih, Ras? Kok bisa sampai ke sini sendirian? Aku hanya jalan-jalan mencari angin. Udara malam ini segar. Jadi aku berpikir mungkin bisa membantu melegakan pikiran. Ayo masuk lagi. Sudah dingin di luar ini. Bersama-sama mereka berdua berjalan kembali ke dalam rumah, meninggalkan kejadian malam itu di balik mereka. Sementara pikiran Laras masih berkecamuk dengan peringatan dari Sari. Malam itu, setelah percakapan dan kejadian dengan Mira, mereka semua berusaha untuk tidur, meskipun dengan pikiran yang penuh kecemasan dan harapan agar Mahendra segera kembali. Reza dan Kuncoro yang sudah kelelahan dari kejadian sebelumnya tertidur lebih dulu di ruang tamu Mbah Rumi. Pagi harinya, cahaya matahari yang lembut menerobos melalui celah-celah jendela, memberikan sedikit kehangatan dan kenyamanan. Setelah mereka semua sarapan, mereka berkumpul di teras rumah Mbah Rumi untuk mendengarkan kabar dari pertemuannya dengan Pak Tamrin malam sebelumnya. Malam tadi Simba sudah bicara dengan Pak Tamrin. Pak Tamrin dan yang lainnya tetap ingin melanjutkan pementasan. Mereka pikir tantangan itu hanya mitos belaka dan tidak ingin membatalkannya hanya karena takut. Lalu bagaimana, Mbah? Tidak apa memangnya pementasan tetap berlanjut? Tidak ada pilihan lain. Simba harus mengikuti apa yang sudah diputuskan. Semoga saja tidak terjadi hal buruk. Malam pementasan telah tiba dan suasana di desa itu berubah menjadi penuh kegembiraan dan keramaian yang tidak biasa. Warga dari berbagai penjuru desa dan bahkan dari desa tetangga mulai berdatangan, memenuhi area sekitar balai desa yang telah disiapkan untuk pementasan. Cahaya lampu dari lentera dan lampu gantung memancarkan sinar hangat di tengah malam yang dingin. Suara percakapan riang, tawa anak-anak yang berlarian, serta deru langkah kaki mengisi udara malam itu. Di pinggir-pinggir jalan, bakul-bakul jajanan dadakan tampak sibuk melayani pembeli. Berbagai macam jajanan tradisional seperti lemper dan kue cucur dijajakan, menyebarkan aroma menggoda yang semakin membuat suasana menjadi meriah. Laras, Mira, dan Mbah Rumi berjalan bersama menuju balai desa. Laras mencoba tetap tenang meskipun ada rasa cemas mengingat kejadian dengan Mira di malam sebelumnya. Sementara itu, Mbah Rumi tampak serius, mungkin karena kekhawatiran tentang keselamatan pementasan. Sementara itu, Reza dan Kuncoro lebih memilih untuk menikmati suasana pasar malam dengan berburu cemilan. Mereka berdua tampak sibuk memilih jajanan dari satu lapak ke lapak lain.
tertawa dan bercanda sambil membawa tas kresek berisi berbagai macam cemilan untuk dinikmati saat pementasan. Wah, ramai sekali ya warga desa yang ingin menyaksikan pementasan. Itu karena desa Kirimaya jarang mengadakan pementasan seperti ini. Panggung tradisional di balai desa telah dipersiapkan dengan seksama. Berdiri megah dengan hiasan janur kuning dan ornamen batik yang melambangkan kekayaan budaya setempat. Lampu sorot yang tergantung di beberapa sudut panggung menambah dramatisir suasana. Beberapa orang terlihat sibuk dengan persiapan akhir, mengecek suara dan peralatan musik tradisional. Warga yang hadir tampak duduk di matras yang telah disediakan, sambil sesekali ada yang masih berdiri mencari tempat terbaik untuk menyaksikan pementasan. Suasana berubah menjadi hening saat pembawa acara mulai memasuki panggung untuk membuka pementasan, dan semua mata tertuju pada panggung menantikan dimulainya pertunjukan yang telah lama dinanti. Laras, Serina, dan Bahrumi memilih posisi duduk yang sedikit jauh dari panggung, memilih tempat yang sedikit terangkum agar bisa berbicara dan berdiskusi selama pementasan tanpa mengganggu orang lain. Mereka duduk di atas tikar yang terbentang luas di belakang kerumunan yang lebih dekat dengan panggung, memberikan mereka pandangan yang cukup baik tanpa harus terjebak dalam keramaian. Sementara itu, Reza dan Kuncoro telah mendapatkan tempat di barisan depan strategis untuk mengamati segala aksi yang terjadi di panggung. Ini tempat yang sangat strategis, Coro. Kalau di belakang gak bisa lihat kecantikan Mira. Iya, Zah. Kalau di sini nyawangnya jelas. Mereka duduk sambil terus memakan cemilan yang mereka beli tadi. Suasananya santai tapi penuh antusiasme. Mira yang sudah dikenal akan kecantikannya menjadi sorotan utama malam itu. Mira naik ke panggung dengan penuh pesona. Pakaian adat Jawa yang ia kenakan sangat menonjol, dengan batik yang rumit dan warna yang serasi membalut tubuhnya, menonjolkan lekuk tubuhnya dengan elegan. Riasan wajahnya pun tidak kalah menarik, dengan garis mata yang tajam dan lipstik merah yang menambah kedalaman ekspresi wajahnya. Aksesoris seperti gelang dan anting-anting tradisional melengkapi penampilannya, membuatnya tampak seperti tokoh pewayangan yang hidup. Ketika Mira memasuki panggung, teriakan penonton mengiringi langkahnya, khususnya dari Reza dan Kuncoro yang meski mulutnya masih penuh dengan kue cucur, tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menyatakan kekaguman mereka. Hotinya juga kayak gitar Gunung Kidul dulu. Oh, Gunung Kidul, Zah. Nggak kayak gitar Spanyol. Kejauhan, ongkosnya mahal. Mereka berbicara dengan mulut tersumpal kue cucur. Mira tersenyum lebar ke arah penonton. Kepercayaan dirinya jelas terlihat ketika musik pengiring mulai dimainkan. Dia mengambil posisi dan mulai dengan syair pertamanya. Suara gemerincing periasannya berbaur sempurna dengan melodinya. Nada-nada yang keluar dari suaranya menghipnotis semua yang mendengarnya. Saat Reza dan Kuncoro terhanyut dalam syair yang dinyanyikan Mira, suasana di panggung berubah secara mendadak. Angin mulai bertiup kencang, membuat dedaunan bergerak-gerak dan beberapa lampu hias yang menggantung di sekitar panggung bergoyang. Laras dan Bahrumi yang duduk di belakang merasakan atmosfer yang berbeda, sesuatu yang tidak biasa dan mungkin agak mengganggu. Namun sebelum mereka bisa memproses lebih jauh apa yang sedang terjadi, sebuah kegaduhan tiba-tiba pecah di antara penonton. Dua orang penonton tampaknya kerasukan dengan mata yang terbelalak dan mulut yang mengeluarkan suara-suara aneh, sambil masih memegang kantong kresek berisi jajan. Sejenak Mira yang sedang menyelesaikan tembang terakhirnya terhenti. Ia menoleh ke arah kegaduhan dengan tatapan kesal dan kecewa. Musik yang seharusnya mengiringi suaranya pelan-pelan mereda, dan sorotan lampu kini beralih mengikuti keributan tersebut. Bahrumi dan Laras bergegas mendekat untuk melihat lebih jelas apa yang terjadi. Mereka berdua mendekat ke area di mana orang tersebut berada sambil mencoba tidak terlibat dalam kepanikan yang mulai menyebar di antara penonton lainnya. Ada apa ini, Bahrumi? Seperti yang sudah diperkirakan, Dok. Ini pasti karena pantangan tersebut. Suasana di balai desa yang tadinya meriah dan penuh dengan suasana tembang kini berubah menjadi riuh dan tegang. 5 orang warga terlihat seperti kerasukan, masing-masing dengan tingkah yang aneh dan menakutkan.
Dua di antara mereka adalah Reza dan Kunchoro yang tiba-tiba berubah perilaku di tengah kerumunan. Itu Reza dan Kunchoro, Mbah. Mereka juga kerasukan. Reza dengan geramannya yang mirip harimau tampak ganjil dan sedikit lucu sekaligus menyeramkan. Sisa cucur di mulutnya yang masih ia gigit membuatnya terlihat seperti sedang mengalami dilema antara kerasukan dan menyantap camilan. Sementara itu Kunchoro tampak bergerak tidak karuan, berguling-guling di tanah dengan cara yang mengingatkan pada cacing yang disiram garam menggelepar tanpa arah. Para sesepuh desa termasuk beberapa tokoh yang dihormati karena kebijaksanaan dan pengetahuan mereka tentang adat dan roh berdatangan satu persatu dengan niat untuk menenangkan dan menangani orang-orang yang kerasukan. Namun Reza dan Kunchoro dengan kekuatan aneh yang tampaknya menguasai mereka tiba-tiba berlari dengan kecepatan yang tidak biasa menuju ke arah alas Waranggono, sebuah hutan yang terkenal misterius dan penuh dengan cerita-cerita supranatural. Kecepatan mereka begitu mengejutkan sehingga para sesepuh dan warga desa lainnya yang mencoba mengejar hanya bisa melihat mereka menghilang ke dalam kegelapan malam, meninggalkan kerumunan yang kini penuh dengan kebingungan dan ketakutan. Kita harus mengejar mereka. Alas Waranggono bukan tempat untuk bermain-main, apalagi dalam keadaan seperti ini. Roh-roh di sana tidak ramah kepada yang tidak diundang. Di tengah kesunyian malam yang dipotong oleh dengungan mesin motor Honda klasik, seorang pemuda yang baru saja tiba di desa Girimaya tampak celingukan seolah sedang mencari arah. Matanya tajam mengamati kegelapan mencari sesuatu atau seseorang. Tiba-tiba fokusnya teralihkan tatkala melihat dua orang di jalan depannya berlari dengan cepat dan tidak wajar. Apa itu? Dalam kegelapan ia tidak bisa melihat dengan jelas siapa mereka, namun saat dua sosok itu mendekat, dia melihat wajah-wajah yang tidak asing baginya lewat dengan cepat di depannya. Ketika sadar itu adalah Reza dan Kunchoro, ia terkejut melihat tingkah laku mereka yang aneh. Reza, Kunchoro, tunggu! Kenapa kalian seperti ini? Reza dan Kunchoro tidak menggubris seruannya, hanya berlari semakin cepat. Pemuda tersebut segera meninggalkan motornya di jalan dan mulai berlari dengan kecepatan yang melebihi dua pemuda itu, berusaha mengejar dan menghentikan mereka. Akhirnya, dengan kecepatan lari yang dimilikinya, dia berhasil berlari mendahului mereka dan berdiri menghalangi jalan mereka. Berhenti! Siapa kau? Jangan coba-coba menghalangi kami. Aku Aswanata Dewandaru, teman dari dua orang yang kau rasuki itu. Lebih baik kau keluar dari tubuhnya sekarang sebelum kupaksa keluar dan melenyapkanmu. Aswan menyadari sesuatu yang sangat salah, menegaskan posisinya dan siap untuk mengambil tindakan lebih lanjut untuk membantu dua teman yang tampaknya kerasukan ini.